Perkenalkan, nama saya Arjun Laya dari UPBJJ Pekanbaru dengan NIM 0444343667. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu eh, yang diberikan oleh tutor Ibu Francisca Sisilia Muti dengan tugas administrasi jaringan. Ini tugas pertama. Di tugas pertama ini kita disuruh untuk uh, kita sebagai administrator di perusahaan XYZ suatu ketika Anda ditulis untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan syarat sebagai berikut. Menggunakan kelas chat, perusahaan XYZ memiliki 5 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki jaringan segmen tersendiri dan ada satu segmen yang digunakan sebagai host public. Jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 PC. Buatlah rencana penomoran IP jaringan untuk kebutuhan perusahaan XYZ. Yang pertama itu kita buat di sini, pilih jaringan kelas C, tentukan berapa jumlah subnet yang ideal, buatlah tabel peta pengelamatan IP yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan setting alamat IP. Baik, di sini kita akan masuk saja ke sini, di mana kita di sini sudah yang untuk tugas pertamanya itu dari sini subnet network kelas C yang dipilih itu 192.168. Nah, maka dengan itu untuk subnetnya net IP kelasnya ya, kelas itu 192.168.1.1. Nah, di sini kita di sini akan menentukan jumlah subnet yang ideal. Subnet itu artinya memecahkan jaringan besar atau network menjadi subjaringan subjaringan yang menjadi subjaringan yang kecil. Dengan subnet ini kita akan menciptakan beberapa network tambahan dan setiap rentang IP atau subnet akan ada 3 bagian di dalamnya, yaitu IP host, IP network, sama IP broadcast. IP broadcast itu merupakan IP terakhir pada rentan IP. Nah, untuk IP network adalah IP paling awal, sedangkan untuk IP host ada di antara IP network dan IP broadcast. Dalam penulisan subnet ditulis dalam 30 bit, yang biasanya ditulis dalam bilangan biner. Ditulisnya itu seperti ini biasanya ya. Ditulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia itu ada 8 bit. Ya, 8 bit dengan 4 okta. Nah, baik. Nah, seperti inilah dia. Uh, Bilangan biner ini bilangan biner ya, terdiri dari 4 okta yang di dalam okta itu ada 8 bit. Jika dikonversi biner ini ke dalam desimal akan disebut sebagai prefix, sama dengan itu dengan submax yang kita ketahui itu seperti /24, habis itu /25, dan /26, 27, 28, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu langkah pertama untuk melakukan subnet adalah bisa dilakukan dengan cara mengganti nilai porsi host pada bagian net mask menjadi nilai tertentu. Di sini saya telah menentukan subnet masknya ya. Di sini saya telah menentukan subnet masknya, yaitu untuk subnet masknya itu 255.255.255.
titik 0. Nah, yang 0 di belakangnya ini adalah porsi host yang akan kita tentukan untuk memenuhi nilai host yang diperlukan tadi, yang kita perlukan. Jika dikonversi pada bilangan biner, di bilangan biner itu, maka dia akan seperti ini. Ini kita hapus dulu, ya. Kalau kita konversi ke dalam bilangan biner itu, ini IP 11, 3, 8, ini 8 ya. Saya copy aja, copy ya. Saya copy. Nah, dan untuk okta yang keempatnya itu kita ganti dengan 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oke. Nah, oke. Setelah itu, kemudian untuk subnetnya dilakukan dengan cara meminjam sejumlah bit host untuk dijadikan sebagai bit network. Tuh. Untuk agar lebih mudah, maka kita gunakan rumus konversinya itu seperti ini. Kita gunakan rumus konversi itu biasanya kita gunakan 2 pangkat 5. Biasanya 2 pangkat 5 itu hasilnya itu 32. Ya. Nah, sedangkan pada soal tadi itu kita disinggung di bawah bahwa agar tidak lebih dari 20 pada setiap divisi, yang artinya itu jumlah hostnya itu tidak lebih dari 20 gitu. Maka rumus yang digunakan itu seharusnya kita menggunakan rumusnya itu jadinya 24 menjadinya itu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, oke. 16 yang merupakan jadi dia nggak lebih dari 20 gitu. Jadi 2 pangkat 4 ini merupakan nomor of IP-nya. Merupakan nomor of IP yang 16 ini disebut dengan prefix /28. Prefix /28 ya. Baik. Nah, maka inilah yang bisa kita digunakan. Oke. Maka dengan hal ini kita akan memanfaatkan kalkulator IP yang sudah disediakan. Kita menggunakan kalkulator. Di sini saya sudah membukanya ya. Di sini IP kalkulatornya itu. Di sini kita hanya mengganti 192. Di sini kita gantinya menjadi 1.1 dengan slash-nya ini 28 ya. Sorry, 28. Nah, coba kita hitung. Nah, baik. Setelah kita hitung ya, maka Maka setelah kita hitung, dan itu sini di net max-nya ini, yang ini menjadi 240. Di mana? Bentar ya, 240 ya. 240 yang mana kita akan mengganti subnet mask-nya ini yang di 0 tadi kita ganti menjadi 240. Nah, kita ganti menjadi 240. Nah, dan untuk ini sendiri kita meminjam sesuai yang ada di sini ya. Sedangkan untuk setelah itu net mask di sininya itu di sini kita hanya merubah 8
4 bit dari 8 bit ini. Jadi kita gantiin jadi satunya ada 4 ya. Kita ganti menjadi 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, inilah yang kita ganti. Maka dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa nomor eh, untuk nomor of usable hostnya itu of eh, maka usable-nya itu 14. Kenapa dia 14? Ya. Kenapa dia 14? Seperti yang kita tahu tadi, subnet itu kan terdiri dari 3 bagian. Jadi, dari 16 itu akan dipakai satu untuk IP network dan satunya lagi untuk IP broadcast. Jadi, 16 dikurang 2 sama dengan 14. Gitu ya. Maka, kita akan di sini bisa kita tentukan untuk network divisi A-nya ini ya, networknya itu untuk divisi A-nya ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan 192, 168, 168, 1.0. Nah, 1.0. Nah, di sini bisa kita untuk jumlahnya itu semuanya itu ada 16 ya. Ya, di sini ada jumlahnya itu ada 16, untuk jumlahnya ada 16 ya. Tapi kan seperti yang kita tahu tadi dia dipakai 4, sisanya itu 4, dipakai 2 maka sisanya 14. Untuk alamat IP awal untuk divisi A ini kita kita untuk alamat IP awalnya itu 192.168.1.1 ya. Dan untuk akhirnya itu tadi dia berhenti di untuk akhirnya itu di 14 ya. 19 sorry ini saya copy aja ya. Ini copy aja ya. Dan lebih cepat 192.168.168 itu 1.14. Nah, maka dengan kelas subnetnya tadi ini /28. Oke, maka bisa kita ambil kesimpulan tadi yang di sini untuk B-nya, untuk network B-nya, itu jadinya seperti ini. Untuk network B-nya itu dia ada di 16 ya. 16 itu untuk C-nya itu di 32. 32 ya. Sedangkan untuk di D-nya itu 48 dan untuk di E-nya itu kita buat jadi 64. 64. 64 dengan uh, host dengan host host dengan host port publiknya itu network ya, maka itu
192.168.80. Baik. Maka eh, untuk IP broadcast-nya tadi, ya, untuk IP broadcast-nya tadi kan ini ya, IP broadcast-nya itu, maka untuk IP broadcast-nya itu menjadi IP broadcast, untuk IP broadcast-nya itu menjadi 192.168 titik di 1.15. Oke. Nah, dia kayak gini ya. Jadi gini, di mana network-nya divisi untuk network A-nya ini, untuk network A-nya ini 192.168.1.0. Untuk alamat IP awalnya itu jadi 1, akhirnya jadi 14, gitu dia. Jadi untuk IP broadcast itu jadi 1.15. Dia satu di atas yang ini tadi, gitu ya, di akhirnya gitu. Maka kita buat lagi untuk IP broadcast yang untuk B-nya itu ya, IP broadcast untuk B-nya itu untuk IP broadcast B-nya ini berarti jadi 31 ya. Jadi 31, ini 31 31 ya. Ini untuk IP broadcast yang ini dia bukan 31, untuk yang C-nya itu 47, sedangkan untuk yang D-nya ini 63 ya. Sedangkan untuk E-nya ini 79. Nah, kalau untuk di sini itu 95, ya. Maka di sini kita bisa isi untuk alamat IP awalnya itu yang ini ya. Untuk alamat IP awalnya itu kita bisa buat seperti ini. Dia menjadi 17. Ini menjadi 33 ya. Dan selanjutnya itu menjadi 49. Untuk yang E-nya itu menjadi 65 ya, 65. Dan untuk akhirnya tadi seperti yang kita tahu tadi berarti yang untuk akhirnya itu menjadi 30 yang untuk B-nya, sedangkan yang ini menjadi 46 ya, 46. Untuk ini menjadi 63. Sorry, 62. Ini kan harusnya bukan 64 ya. Harusnya 63 ya. Sorry. Nah, yang E-nya itu menjadi 78.
78. Yang untuk publiknya sendiri, untuk publik ini tadi, ini jadi 81. Sedangkan ini menjadi 78 ya? Sorry, jadi 94. 94. Maka kita bisa menentukan di sini, maka untuk ini kita sama semua ya, 28 ya. Untuk slash 28 ya. Maka untuk tugas 1 pada administrasi jaringan ini, untuk tugas satunya, maka saya sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.